Keturunan karakteristik jiwa. Tepat sekali kamu pulang. Baru saja kami membicarakanmu, ucap Li Dan saat melihat putranya berjalan di dekat Li Baojia. Maaf kami terlambat, ucap Li Yuan dengan hormat. Salam paman, kata Li Tong sambil memberi salam dengan sopan. Di sebelahnya, Fan Qi juga memberi salam dengan menangkupkan tangannya. Sementara Li Jieru juga mengikuti dengan hormat. Ayo sini semua lekas duduk. Hari ini benar-benar sempurna. Li Tong siapa yang kau bawa? Ujar ayah Li Yuan dengan semangat. Paman, perkenalkan wanita ini adalah kekasihku di Sekte Laoho. Ia bermarga Fan, berasal dari kota Huanxi, jawab Li Tong dengan sedikit malu. Salam kenal paman, ucap Fan Qi sembari menangkupkan tangan kembali. Kamu memang anak baik. Li Tong sudah aku anggap anak sendiri. Silahkan anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kebetulan Li Peiyu jarang memiliki teman, terang Li Dan sambil tersenyum lebar. Penyambutan Li Dan yang hangat membuat Fan Qi merasa nyaman, lalu ia bergeser ke sisi Li Peiyu sambil berkenalan. Yuaner, siapa wanita yang ada di sampingmu? Apakah kau juga tidak mau kalah dari saudaramu? Tanya Li Dan dengan nada bercanda kepada putranya. Perkenalkan, dia adalah Li Jieru. Dia akan menjaga Li Peiyu sekaligus menjadi temannya, jawab Li Yuan sambil tersenyum. Kamu memang selalu membuat kejutan, jika begitu terus kapan kamu akan memikirkan diri sendiri? Ujar Li Dan dengan nada santai. Salam Tuan Besar, ucap Li Jieru dengan suaranya yang lembut. Di sebelahnya nampak Li Baojia yang masih ketakutan. Aura naga bumi masih mengintai Li Baojia, ia seperti menjadi bahan mainan hewan mitologi tersebut. Tidak usah sungkan, karena kamu sudah menggunakan marga Li maka kamu adalah keluarga kami juga, jawab Li Dan sambil mengangkat secangkir teh dan bersulang untuk kedatangan Li Jieru. Li Jieru cukup senang mendapatkan perhatian dari ayah Li Yuan, ia juga begitu sopan memperlakukan orang lain yang bahkan belum dikenal dengan baik. Sore ini kita akan ke pusat kota, kalian semua harus ikut serta. Terutama kamu Yuaner, ayah ingin mengenalkan kamu pada putri gubernur Provinsi Naga Biru. Mukanya aku akan menjodohkan kalian, namun aku juga tidak berani berbuat ceroboh seperti masa lalu. Sebagai seorang ayah, aku juga takkan mengorbankan kebahagiaan dirimu hanya demi bisnis semata, ungkap Li Dan dengan berseri-seri. Setiap ucapannya memang seolah seperti tak ada beban, namun Li Yuan mengenal ayahnya sebagai ahli negosiasi. Apa yang baru disampaikan mungkin mencerminkan sikap demokratis seorang ayah terhadap anaknya. Tetapi Li Yuan dapat menangkap pesan jika ayahnya memiliki harapan yang besar demi kebahagiaan beberapa pihak. Baiklah, aku pasti akan ikut. Kebetulan aku juga belum pernah melihat keramaian kota Qinghai selama ini, jawab Li Yuan yang menyetujui permintaan ayahnya. Di sisi lain, Li Yuan memang mengenal Nona Fang Yin dengan identitas sebagai pendekar pedang 3 elemen. Secara kebetulan ia juga pernah berjanji untuk datang kembali ke rumah makan yang ia kelola. Hahaha, bagus, bagus. Hari ini langit benar-benar berpihak pada keluarga Li, kata Li Dan sambil tertawa puas. Tidak lama kemudian, mereka menuju sebuah aula besar yang khusus untuk menikmati hidangan. Li Yuan dan yang lainnya tampak antusias menikmati makanan khas buatan ibu Li Yuan. Meskipun klan Li semakin berjaya, namun keahlian memasak Suzuhui tidak dapat diremehkan. Ibu Li Yuan memiliki bakat alami dalam memasak, tidak heran jika Li Dan tidak pernah absen untuk menikmati masakan istrinya tersebut. Saat ini Li Yuan teringat akan perkataan Patriark Bao Xiong tentang bakat karakteristik jiwa. Sejenak Li Yuan dapat merasakan jika memang ibunya memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Hanya saja ia sembunyikan dengan rapi, jika saja tingkat kultivasi Li Yuan yang sudah tinggi, mustahil baginya untuk bisa merasakan getaran energi jiwa yang dimiliki oleh ibunya tersebut. Menyadari jika dirinya sedang diperhatikan, Suzuhui hanya tersenyum menatap putranya. Seolah mengerti apa yang terjadi, membuat Li Yuan merasa tertarik dengan bakat ibunya yang baru ia ketahui hari ini. Ayo semuanya makan, jarang sekali kita memiliki kesempatan seperti ini, ucap ibunya Li Yuan sambil menyiapkan aneka hidangan. Li Dan adalah orang yang pertama tidak menahan diri, sambil mengangkat piring ia berkata. Lihatlah aku,
yang memang sudah tidak bisa menahan rasa lapar. Ruangan kembali hangat setelah mendengar ucapan ayah Li Yuan tersebut. Ada suara tawa dari beberapa orang yang menyaksikan gelagat patriark klan Li tersebut. Ayah bikin malu saja, ucap Li Peiyu sambil mengerucutkan bibirnya. Sementara Li Yuan merasa sangat bahagia, masa seperti ini sudah lama tidak ia rasakan. Terakhir di kota Huanxi saat mereka baru saja pindah dari desa bambu kuning Gunung Guntur. Saat ini kepala pelayan yang masih setia menemani keluarga Li Dan, tersenyum senang. Li Hang tetap berada di tengah keluarga Li Yuan baik di saat susah maupun senang. Adik, mulai sekarang kamu akan bersama Li Jieru. Kamu bisa bebas kemanapun kamu ingin mengunjungi tempat di Provinsi Naga Biru ini. Namun kamu harus tetap hati-hati, kita tidak pernah tahu berapa banyak orang iri hati dengan kemajuan keluarga kita, ucap Li Yuan kepada Li Peiyu. Sebagai adik perempuan satu-satunya, Li Yuan sangat memperhatikan Li Peiyu. Ia tidak ingin terjadi sesuatu pada adiknya yang kini sudah beranjak dewasa. Usia Li Peiyu sudah 18 tahun, tentu saja dengan kecantikannya akan mengundang orang yang berbuat usil. Terima kasih Kak, aku selalu merepotkan dirimu, ucap Li Peiyu sambil menundukkan kepala. Tidak boleh berbicara seperti itu, sejak aku memasuki sekte Lauhu aku sudah berjanji untuk menjaga kalian. Meskipun secara tidak langsung namun setidaknya ada orang yang dapat membantu dan dapat kupercaya, ujar Li Yuan dengan tenang. Tatapannya dengan dalam jatuh kepada Li Jieru dan Li Baojia. Dalam batinnya mereka bertiga sedang berkomunikasi, sebagai pemilik kontrak jiwa Li Yuan tengah membuat pengaturan untuk keluarganya. Li Jieru akan bertugas mengikuti Li Peiyu dan ibunya. Sedangkan Li Baojia menjaga Li Dan yang kini sudah berada pada ranah pendekar langit. Setelah selesai makan bersama, Li Yuan memasuki kamar barunya. Sebagai putra dari patriark klan Li, kini ia memiliki kemewahan dan kemegahan yang ia rasakan. Meski demikian ia merasa pencapaian yang sudah dilakukan oleh ayahnya perlu ia jaga dengan baik. Li Yuan sudah bertekad untuk membesarkan klan Li di belakang layar, sementara ayahnya akan bertindak sebagai nahoda yang akan membawa klan Li kepada perubahan yang lebih baik. 1. Memulai jamuan. Li Tong dan Fan Chi usai makan bersama keluarga patriark Li, mereka menuju kediaman pribadi Li Tong yang tidak jauh berada dari rumah Li Yuan. Semua keluarga inti klan Li berada dalam satu kawasan yang sangat luas. Jauh lebih luas dari aset klan Li sebelumnya di kota Huanxi. Melihat kedatangan Li Tong dan kekasihnya membuat Li Qing tersenyum gembira. Anak semata wayangnya kini sudah dewasa dan memiliki status yang luar biasa di sekte. Li Qing sangat bersyukur, keberpihakannya kepada Li dan benar-benar membawa manfaat yang sangat luar biasa. Selain menjadi bagian keluarga inti, Li Qing juga memperoleh benefit yang sangat besar dari keuntungan bisnis yang dihasilkan oleh klan Li. Meskipun kediamannya tidak sebesar Li Dan, namun saat ini boleh dikatakan prestasi yang diraih keluarga Li Qing sudah sangat luar biasa. Fan Chi merasakan sikap keluarga Li Tong tidak jauh berbeda dengan keluarga Li Yuan. Ada kehangatan di antara mereka semua. Hal ini benar-benar patut ditiru oleh banyak orang. Patriark Li dan keluarga Li Tong tidak terbuai dengan materi yang berada di sekitar mereka. Sikap hangat mereka membuat Fan Chi semakin nyaman dengan Li Tong. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Setelah istirahat sejenak di dalam kamarnya, Li Yuan segera bersiap dan membersihkan diri untuk rencana sore ini. Seluruh keluarga Li Yuan akan mengadakan jamuan dengan keluarga Fang. Namun Li Tong dan Fan Chi memutuskan untuk memisahkan diri. Mereka tidak mau mengganggu acara perkenalan dua keluarga, sehingga mereka berdua memutuskan untuk melihat keramaian festival kota Qinghai dari tempat yang berbeda. Kak, sepertinya kamu sangat beruntung kali ini, ucap Li Peiyu saat mereka dalam perjalanan. Maksudmu? Tanya Li Yuan dengan ekspresi bingung. Apakah kamu belum pernah mendengar kecantikan Nona Fang Yin? Jawab Li Peiyu mengarahkan pembicaraan kepada sosok wanita lain. Aku pernah bertemu dengannya, bahkan sempat makan bersama, jawab Li Yuan enteng. Hah? Kenapa sekarang kamu jadi suka membual? Ucap Li Peiyu dengan nada cemberut. Aku tidak membual, jika nanti kita bertemu dengannya pasti ia akan mengenaliku, ungkap Li Yuan dengan tersenyum cerah.
Setahuku Nona Fang Yin adalah wanita yang sangat dingin pada laki-laki, bahkan ia adalah orang yang tegas. Xie Hakyun saja yang merupakan putra Jenderal Langit ia tolak dengan begitu saja, kata Li Peiyu sambil memuji Nona Fang Yin. Apakah kamu tahu siapa yang sudah membuat petaka bagi pemuda kurang ajar itu? Tanya Li Yuan kepada adiknya. Tidak, jawab Li Peiyu sambil menggelengkan kepala. Tentu saja kakakmu yang ganteng ini, ucap Li Yuan sambil terkekeh. Ih, gak lucu, kata Li Peiyu dengan sedikit kesal. Melihat ekspresi kesal adiknya, Li Yuan hanya menutup mulutnya menahan tawa. Padahal apa yang ia katakan pada adiknya adalah kebenaran. Setelah perjalanan yang tidak begitu lama, rombongan keluarga Li dan sudah tiba di depan rumah makan Bunga Sutera. Demi menyambut keluarga Li, rumah makan tersebut tidak dibuka untuk umum. Bahkan Fang Yin sendiri yang memasak beberapa menu khusus. Semua ia lakukan untuk memenuhi keinginan ayahnya. Bahkan karena alasan sibuk membuat masakan, Fang Yin tidak ikut serta menyambut kedatangan keluarga Li Yuan. Hal ini tentu saja membuat Li Yuan mengerutkan dahi. Ia tidak menduga jika Fang Yin tidak berkenan menerima kedatangan keluarganya. Selamat datang Tuan Li. Selamat datang Nyonya Li. Pada saat ini terdengar suara Tuan Fang Jing menyambut kedatangan keluarga Li Yuan. Tidak usah formal begitu, Anda adalah Tuan Gubernur. Walau bagaimanapun kami harus menghormati pemimpin kami, jawab Li dan sambil tersenyum dan membalas salam dari Tuan Fang Jing. Oh ya, perkenalkan ini adalah putraku Li Yuan yang selama ini sering aku bicarakan, ujar Li dan sambil menarik lengan seorang pria muda. Melihat sosok Li Yuan yang baru saja diperkenalkan oleh Li dan membuat Tuan Fang Jing terperanjat. Kamu ternyata Li Yuan, ucap Fang Jing dengan ekspresi rumit. Di balik ketenangan Li Yuan, ia dapat dengan jelas mengingat peristiwa berdarah di tempat ini. Saat di mana Jenderal Langit Xie Taizong tewas dengan sangat mengerikan, tubuhnya hancur menjadi kabur darah dan mengering menjadi butiran debu. Ada apa? Apakah kalian sudah saling mengenal? Tanya ayah Li Yuan dengan sedikit heran. Li Yuan tidak menjawab, ia hanya tersenyum ringan menatap ke arah Tuan Fang Jing. Tentu saja, putramu adalah orang yang telah menjungkir balikan kota Qinghai setahun lalu, jawab Fang Jing dengan tatapan kosong. Selain kekuatan Li Yuan yang tidak terukur, tubuh Fang Jing menahan gemetar hebat saat seorang wanita menatapnya hanya dalam sekali pandang. Wanita cantik yang berada di dekat Li Yuan sangat mengerikan, punggung Fang Jing menjadi basah dalam sekejap. Kalian masuklah, mari kita menuju lantai 2, ucap Fang Jing mencoba mencairkan suasana. Fang Jing menuntun mereka dengan sangat hormat, sikap seorang gubernur ibu kota tersebut membuat orang-orang yang melihatnya menjadi aneh. Di dalam hati Fang Jing ia terus mengumpat, ia menganggap putrinya benar-benar bodoh pada saat ini. Jika saja ia tahu bahwa Li Yuan adalah sosok di balik pendekar pedang 3 elemen, maka Fang Yin bisa meledak penuh kegembiraan. Setelah sampai di lantai 2, mereka semua berada pada meja dan kursi yang melingkar seperti huruf U. Li Yuan duduk membelakangi tangga yang menuju naik ke lantai 2. Saat ini Fang Jing sangat gelisah, ia menyadari jika putrinya baru saja melakukan kesalahan besar dengan tidak menyambut kedatangan keluarga Li dan. Permisi Tuan Li, aku akan memanggilkan putriku dulu, ucap Fang Jing dengan sopan hendak berdiri. Maaf Tuan Fang, biarkan saja. Jika memang ada kesempatan bagus maka aku dan dia akan bertemu kembali, suara Li Yuan pelan namun dapat didengar oleh semua orang. 1. Baik pendekar, jawab Fang Jing dengan patuh. Melihat pemandangan ini, kedua orang tua Li Yuan saling memandang. Bahkan Li Peiyu mulai mengerti jika apa yang dikatakan oleh kakaknya pada saat perjalanan kemari bukanlah bualan. Namun sepertinya, apa yang telah terjadi tidak sesederhana apa yang ada di pikiran Li Peiyu. Aneka hidangan mulai disajikan oleh para pelayan, namun Fang Yin masih belum muncul. Keringat dingin semakin deras membasahi punggung Fang Jing saat waktu terus berjalan dengan sangat lambat. Li Yuan melihat masakan khas rumah makan Bunga Sutera, lalu berkata, "Apakah ini masakan Nona Fang Yin?" Tanya Li Yuan kepada pelayan yang sedang menyiapkan hidangan di atas meja makan.
Betul Tuan Muda, jawab pelayan tersebut dengan hormat. Pertemuan yang dinantikan kini jadi kenyataan. Sepertinya menarik, ucap Li Yuan dengan tenang. Lalu di mana Nona Fang Yin? Tanya Li Yuan kembali pada pelayan tersebut. Nona masih di dapur sedang menyiapkan masakan, jawab pelayan tersebut dengan hati-hati. Sementara Tuan Fang Jing dan orang tua Li Yuan sudah mulai menikmati hidangan istimewa dari rumah makan Bunga Sutera. Rasanya memang enak, putrimu memang memiliki bakat dan selera yang tinggi dalam masakan, puji Li dan dengan menekankan nada pujian. Terima kasih dan silakan dihabiskan jika kalian suka, ucap Fang Jing menimpali ucapan Li dan. Li Peiyu dan ibunya mulai asyik menikmati hidangan yang tersedia, sementara Li Jieru dan Li Baojia tidak terlalu antusias. Mereka tampak tenang tidak mengeluarkan ekspresi berlebihan. Saat ini tiba-tiba terdengar suara dari mulut Li Yuan. Kurasa teksturnya sedikit kasar. Bau tahunya hilang tersamarkan dengan aroma bumbu. 1. Tolong sampaikan penilaianku pada nona kalian, ucap Li Yuan kepada pelayan tersebut dengan ekspresi serius. Pelayan tersebut mengangguk pelan, namun dalam hatinya ia bergumam. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan orang lain mengkritik masakan buatan Nona Fang Yin. Pelayan yang lainnya pun terdiam, mereka tidak mengira jika tuan muda keluarga Li akan memberikan penilaian yang begitu buruk terhadap kualitas masakan Nona Fang Yin. Dalam 1 tahun ini, perkembangan rumah makan Bunga Sutera sudah dikenal karena reputasinya. Bilang juga kepada nonamu, bagaimana aku bisa memakan makanan seperti ini jika proses merendamnya masih terlalu lama. Aroma bahan utamanya memudar serta teksturnya yang masih mudah pecah, ucap Li Yuan dengan tenang setelah mencicipi masakan khas tersebut. Seorang pelayan tersebut segera turun menuju dapur, ia dengan segera membawa kembali masakan yang baru saja dikritik oleh Li Yuan. Nona, tuan muda klan Li sungguh kurang ajar, ucap pelayan tersebut sambil mendengus kesal. Ada apa? Tanya Fang Yin sambil melihat mangkuk kecil yang berisi masakannya. Di tangan Fang Yin juga sedang memegang sebuah piring berisi sayuran yang sedang ia siapkan untuk menu penutup. Tuan muda itu mengatakan jika tekstur masakan Nona masih kasar, bau tahunya tersamarkan dengan aroma bumbu, ucap pelayan itu dengan menahan kesal. Namun reaksi Fang Yin berubah menjadi serius, gejolak hatinya mulai tidak menentu. Lalu apa lagi yang ia katakan lagi? Tanya Fang Yin sambil menggertakkan gigi. Ia juga mengatakan jika masakan Nona terlalu mudah pecah teksturnya akibat proses perendaman yang terlalu lama, jawab pelayan itu lagi tanpa melihat ekspresi Fang Yin. Prang, tiba-tiba piring di tangan Fang Yin terlepas dan jatuh ke lantai. Pecahannya bertebaran di sekeliling lantai dapur, membuat para pelayan yang sedang memasak menjadi terkejut. Bagaimana rupa orang itu? Tanya Fang Yin menghiraukan pecahan piring yang baru saja pecah berkeping-keping. Wajahnya sangat tampan, jika ia berdiri tampaknya ia memiliki tinggi yang melebihi pemuda pada umumnya, jawab pelayan tersebut dengan hati-hati. Dia. Ternyata memang dia, ucap Fang Yin pelan sambil melangkah cepat ke lantai 2. Di lantai 2, tempat di mana keluarga Li Yuan tengah menikmati hidangan kini suasananya sedikit kaku. Perkataan Li Yuan barusan cukup mengagetkan banyak orang, apalagi mereka dapat merasakan tidak ada masalah dalam hidangan yang disajikan. Namun mereka semua tidak ada yang berani membantah Li Yuan, meski itu gubernur provinsi sekalipun tampak tak berdaya jika memandang Li Yuan. Tap, tap, tap. Saat ini terdengar langkah pelan namun suaranya masih terdengar di telinga Li Yuan. Tampak Fang Yin melangkah dengan perlahan. Ada rasa keraguan namun ada pula rasa kerinduan yang sangat besar tengah mendera hatinya saat ini. Putriku, kemarilah, ucap Fang Jing dengan raut gembira. Namun Fang Yin tidak bereaksi atas ucapan ayahnya, ia tampak serius memperhatikan sosok pemuda yang tengah duduk membelakanginya. Apa yang kau katakan tentang masakanku? Tanya Fang Yin kemudian. 1. Setelah meletakkan cangkir teh, Li Yuan lalu berkata. Seperti yang kubilang pada pelayanmu bahwa teksturnya masakanmu sedikit kasar. Bau tahunya hilang tersamarkan dengan aroma bumbu. Fang Yin terpaku mendengar suara yang selalu terekam dengan baik di dalam memorinya. Ia sungguh tidak menduga jika pemuda di depannya adalah orang yang selama ini ia nantikan.
Aku pikir kamu akan memperbaikinya saat aku mencicipi masakanmu bersama keluargaku. Dan hari ini apa yang telah aku ucapkan padamu sebelumnya telah aku lakukan, ucap Li Yuan sambil membalikkan badannya. 1. Keluarga Li Yuan sedikit tidak mengerti dengan apa yang baru saja Li Yuan ucapkan. Hanya Li Peiyu yang sudah mulai menemukan titik terang. Kamu benar-benar terlalu pintar menyembunyikan diri, ucap Fang Yin sambil melangkah maju. Melihat tubuh Li Yuan, ia tidak bisa menahan diri untuk memukul dadanya beberapa kali. Apakah kamu ingin membuatku mati dalam penantian? Ucap Fang Yin dengan berlinang air mata. 1. Keteguhan dan kemandiriannya sebagai wanita tangguh langsung hilang seketika di hadapan Li Yuan. Tanpa canggung lagi ia segera memeluk tubuh Li Yuan dengan erat. Semua rasa penasaran serta pencariannya selama ini ia tumpahkan dalam air mata. 1. Seisi ruangan menjadi hening. Namun wajah Fang Jing yang merupakan ayah dari Fang Yin tersenyum puas. Ia juga tidak menyangka jika hubungan putrinya dengan Li Yuan sudah sedekat itu. Kenapa kamu menangis? Apakah ucapanku telah menyakitimu? Tanya Li Yuan sedikit tidak mengerti dengan ekspresi berlebih Fang Yin. Dasar bodoh, jawab Fang Yin dengan wajah memerah. Tuan Fang, tampaknya putra-putri kita sudah mendahului kita, ucap Li dan mencoba menghangatkan kembali keheningan. Benar, kita sudah tertinggal jauh dengan mereka, sahut Fang Jing dengan ekspresi gembira. Sementara Li Yuan segera mengurai pelukan Fang Yin dan berkata, "Kamu duduklah sini," ucap Li Yuan sambil mempersilahkan Fang Yin untuk duduk di sebelah Li Yuan. Sambil menyeka air mata, Fang Yin dengan patuh duduk di samping Li Yuan. "Salam paman, salam bibi," ucap Fang Yin dengan sopan kepada orang tua Li Yuan. "Setelah apa yang kami saksikan, kamu masih memanggil kami paman dan bibi," ucap Li dan sambil tersenyum lebar. Fang Yin yang mendengar ucapan ayah Li Yuan menjadi memerah, ia juga tidak menduga perasaannya bisa dengan mudah terekspos pada saat ini. Li Peiyu pun ikut tersenyum bahagia. Ia benar-benar salut kepada kakaknya karena berhasil menaklukkan Nona Fang Yin dengan mudah. Hal ini juga pertanda baik bagi Li Peiyu, sebagai sesama wanita ia juga mengagumi sosok Fang Yin. Pemikiran dan pemahamannya tentang bisnis telah membuka wawasan Li Peiyu. Bahkan ia ingin sekali belajar konsep bisnis kepada Nona Fang Yin. Namun setelah hari ini, hal tersebut tentu tidak akan sulit lagi. Malam di kota Qinghai. Pada saat ini, Fang Yin masih menatap Li Yuan dengan lembut. Tetapi seperti pertemuan sebelumnya, Li Yuan tidak terlalu bergeming. Jika saja bukan karena pertemuan yang sudah direncanakan oleh kedua keluarga, ia sendiri tidak yakin bisa sedekat ini. "Kamu kenapa tidak dari awal tidak menemui keluargaku?" tanya Li Yuan saat berada di dekat Fang Yin. "Maafkan aku, itu semua karena kamu," jawab Fang Yin pelan. "Kenapa dengan diriku?" tanya Li Yuan dengan heran. "Sejak terakhir berpisah denganmu, aku tidak bisa melupakanmu. Aku memang menolak pertemuan ini, aku tidak mau mengenal laki-laki lain kecuali kamu," jawab Fang Yin dengan jujur. Li Yuan dapat merasakan ketulusan Fang Yin, sementara ini ia tidak mempermasalahkan kondisi hati Fang Yin. "Yuaner, bagaimana menurutmu tentang Nona Fang?" ucap Li dan sambil tersenyum. Di sisi lain, beberapa pasang telinga tengah menantikan jawaban dari Li Yuan. "Awalnya aku mau ikut ke acara ini karena secara kebetulan aku mengenal Nona Fang sebelumnya. Ditambah aku juga memiliki janji untuk mengajak ayah dan ibu serta Yuer untuk menikmati makanan di rumah makan ini," jawab Li Yuan dengan sangat tenang. Kemudian ia melanjutkan perkataannya. "Adapun tentang tujuan dari perkenalan ini, aku tidak mau terburu-buru untuk melangkah lebih jauh. Apalagi sebuah hubungan yang dibangun demi kepentingan tertentu, aku jelas menentangnya. Lebih lanjut tentang keseriusan, jalan bela diri yang aku tempuh masih sangat panjang. Penuh rintangan dan bahaya menerjang. Suatu saat aku akan membutuhkan wanita yang bisa membuatku bersandar ketika aku lelah, memberiku semangat di saat aku terjatuh." 1. Mendengar ucapan Li Yuan, semua pasang mata menjadi terdiam. Tidak ada yang menyalahkan apa yang dikatakan oleh Li Yuan. 1. Karena hari juga masih sore,
Aku ingin berjalan-jalan dengan nona besar keluarga Fang, ucap Li Yuan sambil bangkit berdiri. Ayah dan ibu silahkan lanjutkan jamuan makannya, aku tidak keberatan dengan kerjasama yang terjalin selama ini terhadap Tuan Fang, ujar Li Yuan menyatakan pendapatnya. Pada saat ini kedua belah pihak mengangguk puas, terutama Tuan Fang Jing. Setelah mengetahui sosok sebenarnya Li Yuan, ia semakin hormat kepada Patriark Li dan Fang Jing baru bisa menguak tabir rahasia di balik dukungan Sekte Laohu kepada klan Li. Bahkan Fang Jing menilai masih ada rahasia besar yang disembunyikan oleh putra Patriark klan Li tersebut. Li Yuan dan Fang Yin kemudian pamit kepada keluarga mereka, setelah itu mereka berdua berjalan bersama menuju alun-alun. Aku tidak bisa merayu seorang wanita, mungkin akan membosankan bagimu, ucap Li Yuan saat mereka berdua mulai berjalan menelusuri jalan ibu kota. Aku tidak butuh kata-kata manis, ketegasan hati dan sikapmu sudah cukup buatku, jawab Fang Yin sambil berjalan menyesuaikan langkah dengan Li Yuan. Li Yuan adalah pemuda dengan wajah rupawan, alis mata yang tebal serta bentuk rahang yang tegas. Saat ia berjalan bersama Fang Yin, banyak mata yang melotot penuh keirian. Keduanya terlihat semakin sempurna dengan saling melengkapi. Pemandangan ini membuat orang-orang yang menyaksikan festival menjadi terpesona dengan ketampanan sepasang muda-mudi tersebut. Akhirnya kalian datang juga, kukira hanya aku dan Fan Chi yang akan berjalan-jalan, ucap Li Tong ketika melihat Li Yuan menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang berada di dekat alun-alun banyak yang mengenal sosok Fang Yin, namun untuk Li Yuan ini adalah pertama kalinya orang-orang melihatnya. Mereka yang baru melihat Li Yuan hanya bisa iri dan cemburu. Dalam hati mereka sangat mendambakan bentuk fisik seperti Li Yuan serta memiliki kekasih yang cantik seperti Fang Yin. Di rumah makan bunga sutera para orang tua sedang mengobrol. Aku tidak terlalu tertarik membahas tentang kekuasaan, ucap Li Yuan sambil tersenyum. Benarkah? Ucap Li Tong sambil menggerakkan bola matanya. Hai Nona Fang, kamu jangan tertipu dengan wajah tampannya, ucap Li Tong lagi. Fang Yin sedikit mengerutkan kening, lalu melirik ke arah Li Yuan. Kamu jangan sekata-kata, ujar Li Yuan sambil melotot ke arah Li Tong. Namun Li Tong terlihat cuek, lalu melihat ke arah Fang Yin dan berkata, Nona Fang, jika Li Yuan tidak tertarik pada kekuasaan mana mungkin klan Li bisa seperti sekarang. Itu lain lagi, dasar konyol, ucap Li Yuan sambil menendang ke arah Li Tong. Keduanya nampak asyik bercanda, seperti saat mereka kecil dulu. Sementara Fang Yin mencoba mencerna ucapan Li Tong barusan. Ia juga baru paham, jika Li Yuan memang benar-benar menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Dari sini juga ia teringat dengan kesalahan dari gadis yang hendak dijodohkan dengan dirinya. Andai ia tahu jika lelaki yang ia tolak adalah sosok monster serba bisa seperti Li Yuan, maka sungguh teramat bodoh wanita itu. Apakah kalian ingin membeli sesuatu? Tanya Fang Yin mencoba menawarkan barang yang hendak dibeli. Aku sedang mencari gelang giok, ucap Li Tong menimpali ucapan Fang Yin. Aku juga mau benda itu, ucap Li Yuan juga yang tertarik dengan benda tersebut. Hai, apakah kamu sekarang sudah memiliki pacar sehingga mulai mencari gelang giok? Tanya Li Tong dengan nada meledek. Sementara Fang Yin wajahnya tampak tersipu. Apakah kamu kira hanya kamu saja yang memiliki pacar? Ucap Li Yuan. Lalu siapa pacarmu? Tanya Li Tong sambil menggandeng tangan Fan Chi. Rahasia, ucap Li Yuan singkat sambil menarik tangan Fang Yin. Ayo kita tinggalkan mereka, ujar Li Yuan tanpa sadar. Tanpa Li Yuan sadari, dari kejauhan tampak seorang wanita tengah memperhatikan mereka berempat. 1. Padatnya jumlah pengunjung, menyamarkan aura kebencian dari dalam gadis tersebut. Di antara mulai tenggelamnya matahari, bayangan gadis tersebut perlahan lenyap bersama senja yang tak sempat mengatakan kata berpisah kepada matahari. Sementara itu di sudut yang berbeda, beberapa orang memandang sinis ke arah Li Yuan. Hanya 2 orang pendekar langit dan 1 orang pendekar raja, ucap seorang pria berjubah abu-abu. 1. Apakah kita perlu bertindak sekarang? Tanya orang yang berada di sampingnya. Kita tunggu mereka lengah,
kita harus bergerak cepat untuk segera menghabisi putra Patriark Li atau gadis yang berada di sebelahnya, ucap pria berjubah abu-abu lagi. Ia adalah pengawal pribadi Jenderal Wan Sui yang ditugaskan untuk menggagalkan bersatunya klan Li dengan keluarga Fang. Baik komandan, aku akan menyiapkan beberapa orang untuk memancing keributan, jawab orang tersebut sambil berlalu pergi. Menghabisi kelompok bertopeng. Pada saat ini Li Tong dan yang lainnya belum merasakan adanya bahaya yang tengah mengintai mereka. Ia dan kekasihnya tengah asyik membeli beberapa aksesoris untuk teman-temannya di paviliun Baozi. Pada kesempatan seperti ini, aneka barang dagangan digelar dengan harga yang relatif terjangkau. Meski mereka tidak kekurangan uang, menikmati belanja di pasar rakyat ada sensasi berbeda yang mereka rasakan. Setelah ini apakah kita ada rencana lain? Tanya Li Yuan kepada yang lainnya. Setelah memberi cindera mata ini, sebaiknya kita mencari makanan dan minuman ringan, jawab Fan Chi sambil melirik ke arah Li Tong. Iya benar, aku juga ingin merasakan makanan khas kota Qinghai, ujar Li Tong menyetujui permintaan kekasihnya. Baiklah, jika begitu mari kita mencari kedai makan, kata Li Yuan dengan tenang. Fang Yin tidak berkomentar, dia hanya menuruti apapun ucapan Li Yuan. Keempatnya berjalan mengikuti Li Yuan, untuk mencari tempat yang agak jauh dari keramaian. Li Yuan sedang merencanakan sesuatu, ia berjalan dan menemukan sebuah kedai yang cukup jauh serta mendapati ekspresi teman-temannya tampak bingung. Baru saja Li Tong ingin bertanya alasan Li Yuan memilih lokasi yang jauh, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng muncul lalu mengelilingi Li Yuan dan yang lainnya. Tanpa bertanya lagi, dua orang di antara mereka segera maju dan hendak melakukan serangan. Sepertinya mereka akan melakukan serangan cepat untuk menghindari perhatian orang banyak. Li Tong beradaptasi dengan cepat, dengan sigap ia berhasil memblokir serangan dari dua orang tersebut. Siapa kalian? Kenapa menyerang kami? Ucap Li Tong kepada dua orang bertopeng dengan ekspresi heran. Tidak usah banyak omong, ucap salah seorang dari mereka sambil menerjang maju ke arah Li Tong. Fan Chi ikut membantu Li Tong, perkelahian 4 orang pendekar langit berlangsung cukup sengit. Li Yuan dan Fang Yin masih bergeming dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, ada 40 orang lebih pendekar langit yang mengepung mereka. Fang Yin tanpa sadar menggenggam tangan Li Yuan, ada jejak kekhawatiran di dalam dirinya. Kamu tenang saja, ucap Li Yuan pelan berusaha menenangkan Fang Yin. Iya, jawab Fang Yin singkat. Ada kehangatan saat mendengar ucapan dari Li Yuan. Di bawah kepungan puluhan orang pendekar langit, membuat Li Tong dan Fan Chi mulai cemas. Dua orang yang melakukan serangan terlebih dulu, kini mulai serius meladeni Li Tong. Energi vital yang berbentuk gelombang besar menyelimuti tubuh kedua orang itu, dengan cepat ia segera muncul di depan Li Tong dan Fan Chi. Sebuah pukulan dengan energi sangat besar, gabungan dari dua orang pendekar langit sedang diarahkan ke tubuh Li Tong, suara desiran angin terdengar diikuti suara ledakan keras. Pukulan yang sangat mengerikan. Gumam Li Tong dalam hati. Li Tong segera menangkis dengan cara membentuk kubah dari tanah yang sangat keras. Bam! Suara benturan energi bertabrakan, kubah pelindung yang dibuat Li Tong hancur dalam sekejap. Tubuh Fan Chi yang berada di samping Li Tong terhempas beberapa langkah ke belakang, akibat benturan energi yang baru saja terjadi juga menyebabkan beberapa kerusakan. Sementara Li Tong masih berdiri cukup stabil, tetapi ia dapat merasakan fluktuasi energi di dalam tubuhnya mulai tidak beraturan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Li Tong kepada kekasihnya. Aku baik-baik saja, jawab Fan Chi sambil berupaya menstabilkan tubuhnya. Pada kesempatan ini, Li Yuan masih berdiri dengan tenang. Ia ingin melihat kemampuan sahabatnya, momen seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menguji bakat. Meskipun demikian, tanpa sepengetahuan yang lainnya. Li Yuan sudah mengedarkan kemampuan jiwanya untuk mengunci anggota kelompok bertopeng yang lainnya. Kejadian ini mulai menarik perhatian orang-orang untuk berdatangan, mereka dapat merasakan gelombang panas dari energi yang dipancarkan akibat benturan energi tadi. Fan Chi tampak cemas, jari jemarinya tengah mengepal erat tanda kegelisahan menghampiri dirinya. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Li Tong.
Ia baru saja mulai mencintai seorang pria secara sungguh-sungguh dalam hidupnya, ia tidak mau kehilangan Li Tong. Sementara Fang Yin masih menggenggam tangan Li Yuan, dia seolah merasakan keamanan saat bersama pria yang ia kagumi. Adapun pemilik kedai dan beberapa pengunjung, mereka tampak sangat serius memperhatikan pertikaian yang terjadi di halaman kedai makan. Mereka tidak dapat bergerak maju untuk melerai. Pertikaian itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri dengan mudah. Li Tong mengernyitkan matanya, ia menarik napas panjang lalu berkata, "Sepertinya kalian sudah bosan hidup di dunia ini." Mendengar kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Li Tong, dua orang pendekar tingkat suci segera muncul di antara mereka. Tersirat aura kebencian di wajah dua orang pendekar suci tersebut, meskipun masih menggunakan topeng yang sama. Salah satunya mencibir Li Tong lalu berkata, "Kalian hanya orang-orang lemah berani berkata kurang ajar kepada kami." Meski demikian, kedua orang pendekar suci tersebut merasakan ada yang aneh, mereka berdua seharusnya tidak sampai turun tangan secara langsung. Puluhan pendekar langit yang berada dalam kelompoknya mengapa tidak melakukan pergerakan sama sekali. Mereka hanya menonton seperti orang bodoh. Pada saat ini tiba-tiba karakteristik jiwa yang dimiliki Li Yuan melonjak dengan cepat. Dalam radius 300 meter orang-orang yang mengepungnya berteriak kesakitan. Namun Li Yuan masih terlihat sangat santai, serangan jarak jauhnya mampu membuat puluhan orang berguguran jatuh ke tanah. Ark, ark, ark. Dari mulut mereka keluar darah yang menyembur deras, beberapa di antara mereka meledak lalu berubah menjadi kabut darah. Buom. Buom, buom. Hanya orang-orang yang memiliki tekad kuat mampu bertahan sedikit lebih lama dan akhirnya meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka hanya orang-orang yang berada pada ranah pendekar langit, mana mungkin bisa bertahan dari serangan jiwa Li Yuan yang sudah berada di ranah dewa. 1. Fang Yin tidak dapat berkata-kata, ia jelas mengetahui jika ini semua perbuatan Li Yuan. Perkembangan seni bela diri Li Yuan berkembang dengan sangat pesat setelah terakhir kali ia mengalahkan Jenderal Langit Xie Taizong. Fang Yin sangat jelas dapat merasakan Li Yuan yang tanpa ekspresi, mengunci dan menghabisi pendekar tingkat langit dengan mudahnya. "Kamu sebenarnya siapa?" ucap seorang pendekar suci yang kini memandang Li Yuan dengan ketakutan. Ia adalah pengawal pribadi Jenderal Wan Sui yang ditugaskan untuk membunuh Li Yuan dan Fang Yin. 1. Apakah kamu layak mengetahuinya? Ucap Li Yuan sambil mendengus dingin. Setelah mengatakan hal itu, karakteristik angin yang dimiliki oleh Li Yuan segera bekerja dengan membentuk bilah pedang transparan. Ditambah gelapnya malam, puluhan bilah pedang yang terbuat dari angin tersebut semakin tidak terlihat. 1. Jurus yang paling hemat adalah pakai Gojek. Pergi kantor, hemat makan.